Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bekal perjalanan kita menuju negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu dengan berbagai media dan sarana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman sekarang ini. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang mulia, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, kemudian yang diringkas oleh sebagian para ulama, dan itulah yang kita baca pada kesempatan yang mulia ini, menjelaskan pembahasan yang luar biasa tentang hakikat taubat, syarat-syaratnya, tanda-tanda taubat yang benar, dan bagaimana perihal dan kondisi seseorang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal itu beliau jelaskan dengan pembahasan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini menambah keilmuan kita, dan di sisi lain merubah mindset kita terhadap taubat itu sendiri. Bagaimana hakikat taubat itu? Apakah kita selama ini yang telah bertaubat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa taubat adalah ibadah yang menyertai perjalanan hidup seorang hamba dari awal perjalanan kemudian berakhir atau sampai akhir dari perjalanan hidupnya. Dia senantiasa membutuhkan taubat ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tiada hari tanpa taubat, dan itu merupakan rutinitas harian seorang hamba, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keampunan terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan satu catatan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang berikrar untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya,
Seorang mukmin yang sejati itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan pernah dia merasakan kelezatan yang sempurna dalam dosa itu. Tidak akan pernah selamanya seorang mukmin merasakan adanya kelezatan dalam berbuat dosa. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, wal mu'min la tatimmu lahu ladzatuhu bi ma'siyatihi abada. Seorang mukmin itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam berbuat dosa. Tidak akan pernah bergembira. Wala yakmul biha farahuhu, tidak akan sempurna kegembiraannya. Nah, bahkan kata beliau, jika dia berbuat dosa, dia melakukan kesalahan, maka senantiasa kesedihan, kebimbangan, kekhawatiran yang menyertai dirinya. Itulah seorang mukmin. Dan kita memaklumi bahwa tidak seorang pun yang selamat dari dosa dan kesalahan. Tapi seorang mukmin tatkala terjerumus ke dalam dosa karena godaan syaitan dan syahwat nafsu yang mendorong untuk berbuat dosa tersebut, maka senantiasa di hatinya ada kesedihan, kekhawatiran. Naam, dia tidak akan pernah merasa nikmat, gembira dan senang berbuat dosa. Maka tatkala ada seorang bergembira dan senang berbuat dosa, tatkala berbuat dosa dan merasakan kelezatan dalam berbuat dosa dan maksiat, ini perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Akan tapi faktanya, banyak yang berbuat kesalahan dan dosa dan merasa nyaman dan senang melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Lakinna sukra syahwati yahjubuhu anis syu'uri bihi. Akan tapi mabuk dosa, mabuk nafsu, syahwat, itulah yang menghilangkan kepekahan dia dalam merasakan atau merasakan perasaan yang tadi diutarakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena seorang telah mabuk dosa, maksiat, syahwat, sehingga membuat hatinya tidak merasa lagi. Padahal dia dalam kondisi bahaya dan ancaman yang begitu dahsyat yang akan memporak-porandakan hati dan jiwanya. Maka apabila, kata beliau, wa mata khala qalbu min hadzal huzn, dan apabila hatinya kosong dari kesedihan, artinya tidak ada kesedihan di hatinya tatkala berbuat dosa, maka kata beliau, dan bahkan dia senang dan bergembira dengan berbuat dosa tatkala berbuat dosa, kata beliau, falyattahim imanahu, hendaklah dia mengkores cek dan hendaklah dia menuduh keimanannya. Apa maksudnya? Bahwa ada masalah dalam iman, ada permasalahan yang perlu dikritisi, diragukan dalam keimanannya, diragukan keimanannya. Wal yabki ala mauti qalbi, dan hendaklah dia menangis atas kematian hatinya. Naam, betapa banyak yang di zaman sekarang ini secara khusus dengan dimudahkan sarana dan media berbuat dosa, dunia maya, apalagi dunia nyata, apalagi dunia maya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian, bahkan banyak, merasa senang, gembira, tatkala berbuat dosa dan kesalahan. Tidak ada di hatinya kesedihan sedikit pun. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, falyattahim imanah. Hendaklah dia mencurigai keimanannya.
Berarti ada masalah dengan iman. Apakah imannya masih ada dalam hatinya? Apakah masih ada kehidupan dalam hatinya? Kata Imam Ibn Qayyim, "Faliyabki ala mauti qalbih." Hendaklah dia menangis atas kematian hatinya. Hendaklah dia menangis kerana hati yang telah mati. Itulah sesungguhnya kematian yang hakiki. Nah, matinya hati. Wal-iyazu billah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang mati. Banyak manusia yang hidup fisiknya, jasadnya, dia berjalan, dia makan dan minum, dia bergerak, fisiknya masih hidup. Tapi betapa banyak yang telah mati hatinya. Wal-iyazu billah, inilah al-mautul haqiqi, kematian yang sesungguhnya. Kematian di dunia sebelum kematian jasad dan fisiknya. Dan itu pula yang diungkapkan sebagian para ulama, itulah mayat yang berjalan. Kendati fisiknya masih hidup, dia berjalan, tapi pada hakikat dia mayit. Mayat. Tidak sadar, hati dan jiwanya telah mati. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَأَحْزَنَهُ ارْتِكَابُهُ لِلذَّنْبِ. Seandainya masih ada kehidupan di dalam hati, maka sungguh perbuatan dosa itu menyebabkan kesedihan bagi dirinya. Dan hal yang sulit, وَغَاظَهُ وَصَعُبَ عَلَيْهِ, suatu yang berat dan sulit baginya. وَلَا حَسَّ الْقَلْبُ بِذَلْ, maka tentunya hati akan merasakan hal itu. Maka bila tidak ada lagi perasaan tentang hal itu, maka apa yang ingin dilakukan? Karena sesungguhnya mayat tidak akan lagi merasakan nyeri dan kesakitan tatkala dagingnya ditusuk atau dipotong-potong. Karena telah mati, tidak lagi perasa. Tidak lagi kehidupan. Wal-iyazu billah. Oleh karena itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, permasalahan ini kata Imam Ibn Qayyim, hanya sedikit orang-orang, segelintir manusia yang sadar terhadap poin yang penting ini. Wa hadhihi an-nuqtah min adh-dhanb atau fi adh-dhanbi qalla man yahtadi ilaih. Sedikit yang sadar. Dan dosa demi dosa yang dilakukan, kejahatan demi kejahatan yang dikerjakan, itu sedikit demi sedikit terus-menerus akan membunuh hati, menjadikan hati menjadi hitam kelam, bagaikan lembaran putih yang bersih, kemudian terkena bintikan-bintikan, noda-noda hitam, yang terus-menerus bila bertambah, maka lembaran putih tadi, kertas putih tadi akan menjadi kotor, ternodai, hitam, kelam. Maka tidak terlihat lagi warna putih di sana. Itulah perumpamaan hati dalam kebeningan, ketulusan, kesuciannya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ini perkara kata beliau yang sangat mengkhawatirkan. Wahiyya mawdi'un makhufun jiddan, ini perkara yang sangat mengkhawatirkan. Akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan, mutaramin ilal halak illam yutadarak bi thalathati asya', akan menjerumuskan ke dalam kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan jika tidak segera dilakukan perbaikan, jika tidak segera diperbaiki dengan 3 cara kata beliau. Yang pertama, khaufun minal muwafat alaihi qabla at-taubah. Kekhawatiran, takut terhadap al-muwafat alaihi, yaitu mati di atas perbuatan dosa sebelum bertaubat. Yang kedua, wa nadamun ala ma fatahu min Allah ta'ala bi mukhalafati amri, dan menyesali
apa yang dia telah tinggalkan, ya, dari ketaatan kepada Allah, yaitu dengan menyelisih perintahnya, dia telah berbuat dosa. Yang ketiga, wa tashmirun lil jiddi fi sidraki, dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, ya, dari kondisi yang seperti itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, jika kondisi seseorang, artinya tatkala berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak ada di hatinya kesedihan sedikit pun, rasa menyesal, bahkan dia merasakan kenikmatan dalam berbuat dosa. Dia merasa enjoy, merasa happy dengan berbuat dosa. Senang. Bahkan mungkin menceritakan kepada orang lain dosa yang dia lakukan. Maka itu pertanda maut al-qalb, kematian hati. Maka bila kondisi yang seperti itu terus-menerus menyertai dirinya, maka itulah awal dari kehancuran dan kebinasaan. Yang demikian itu tidak bisa diatasi kecuali dengan 3 cara, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, hendaklah dia khawatir mati di atas keadaan berbuat dosa sebelum dia bertaubat. Harus ada di hati kita kekhawatiran terhadap yang demikian itu. Yang kedua, menyesali karena begitu banyak perintah-perintah Allah yang telah dilanggar, larangan yang dikerjakan, telah menyisi Allah Subhanahu wa taala, penyesalan. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, ya, mengobati hati yang telah sakit, atau bersegera untuk menyelamatkan hati yang hampir telah mati. Ya. Dengan demikian, maka biidznillah, hati yang hampir telah mati tadi bisa hidup kembali. Ya. Masih ada di sana kehidupan. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikat taubat itu, hakikat at-taubah yang sesungguhnya, fa haqiqatut taubah an-nadam ala ma salafa minhu fil madi, menyesali, ya, menyesali apa yang dilakukan, ya, sebelumnya pada masa yang telah berlalu, disesali. Ini yang pertama, menyesal. Kemudian yang kedua, wal iqla' anhu fil hal, dan meninggalkan, ya, segera meninggalkan perbuatan dosa. Wal azmu ala ma alla yu'awidahu fil mustaqbal, dan berazam, bertekad untuk tidak kembali, ya, melakukan di masa yang akan datang. Jadi ada 3 fase. Fase yang telah berlalu, fase yang sedang dialami, dan yang akan datang. Terhadap yang telah berlalu, disesali. Kemudian yang sedang terjadi langsung ditinggalkan, ya. Dan yang akan datang dia berazam dan bertekad, ya, berniat dengan jujur, memiliki iradah qawiyah, keinginan yang kuat, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa di masa-masa yang akan datang. Ya. Maka seketika itu kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan kembali kepada tujuan utama dan hikmah penciptaannya, yaitu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ruju' huwa haqiqatut taubah. Kembalinya hamba kepada Allah dengan bertaubat tadi, itulah hakikat taubat yang sesungguhnya. Kemudian yang demikian itu harus terpenuhi 3 syarat yang disebutkan tadi. Penyesalan, kemudian meninggalkan dengan segera dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Para pemirsa ikhwatal iman dan para pendengar rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, ya, perkara yang juga harus menjadi perhatian kita. Ini sangat penting sekali. Jika ada yang bertanya, saya telah bertaubat, tapi adakah tanda-tanda yang atau indikator yang menjelaskan taubat yang benar, taubah as-sahihah, al-maqbulah, taubat yang diterima? Ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini.
Jadi ada taubat al-maqbulah sahih, taubat yang diterima dan benar. Ada indikator-indikatornya, ada tanda-tandanya. Nah, bukan sekadar ucapan, pernyataan. Hal itu sangat ringan dalam lisan. Nah, tapi sungguh sangat berat dalam perbuatan dan kenyataan. Naam, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Fattaubatul maqbulah sahihah laha alamat." Taubat yang diterima yang benar itu ada tanda-tandanya, ada indikator-indikatornya. Beliau menyebutkan di antaranya, minha an yakuna ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khati'ah. Setelah bertaubat, kondisi seorang hamba setelah bertaubat itu lebih baik, ya, lebih baik dari sebelum melakukan kesalahan. Nah, jadi lebih baik, kondisi setelah bertaubat semakin lebih baik. Nah, jika sebelum berbuat dosa, bermalasan dalam beribadah, maka setelah dia bertaubat, lebih semangat untuk melakukan kebajikan. Ya. Jika sebelum berbuat dosa, lalai untuk berzikir dan qiraatul Quran, maka setelah bertaubat, dia rajin membaca, mentadabbur Al-Quran, dan menjadikan itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Dia banyak berzikir kepada Allah. Ya. Jika sebelum melakukan kesalahan, malas untuk belajar, memperbaiki diri, menghilangkan kejahilan dan kebodohan dalam diri, maka dia lebih bersemangat untuk membenahi diri, memperbaiki hatinya, belajar ilmu. Karena kejahilanlah yang menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan dosa. Begitu seterusnya. Jadi ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Ini poin yang pertama, jelaskan Imam Ibnu Qayyim. Ini tanda yang pertama, indikator yang pertama. Yang kedua, di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim, alla yazalu al-khawfu, annahu la yazalu al-khawfu musahiban lah. Perasaan takut yang selalu menyertai dirinya. Selalu ada di hati rasa takut atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian dia bertaubat. Kendati telah bertaubat, dia tetap takut, ya, khawatir, ya, dan tidak merasa aman, ya, tidak merasa aman. Kendati walau dalam satu kedipan mata, ya, dia tidak merasa aman. Seorang mukmin tidak merasa aman terhadap dosa yang pernah dilakukan, kendati dia telah bertaubat. Karena bagaimanapun efek dan pengaruh bekas, ya, dari dosa tersebut tetap akan ada, ya. Dan ini yang jelaskan oleh para ulama tentang bahayanya seorang atau bahaya dosa dalam kehidupan atau bagi hati seseorang. Kendati dia telah bertaubat, ya. Fa khamruhu mustamirun la an yasma' qawla ar-rusuli liqabdi ruhi. Maka hatinya dia senantiasa takut, ya, sampai dia mendengar perkataan para utusan Allah itu, para malaikat, untuk mencabut rohnya. Tatkala itu malaikat akan mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sekarang jangan Anda takhaf, jangan khawatir. Wa la tahzanu, jangan bersedih. Alla takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir terhadap hal yang akan dihadapi, dan jangan bersedih terhadap hal yang telah ditinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah, ya, dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Ini sifat orang-orang ahlul iman yang istiqomah, ya, di dalam ketaatan kepada Allah. Ini kabar gembira bagi mereka. Dia akan selalu takut terhadap dosa, perbuatan dosa, kesalahan dia lakukan. Sampai kapan? Sampai dia mendengar di akhir hayatnya, waktu sakaratul maut, malaikat akan mengatakan, abshiru, la takhafu, alla takhafu, wa la tahzanu.
Jangan kau khawatir, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Maka tatkala itu maka hilanglah al-khauf. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu indikator yang kedua disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim, inkhila'u qalbihi wa taqattu'uhu nadaman wa khaufan. Ya. Hati dalam kondisi yang hampir copot gitu ya. Dan tercabik-cabik karena penyesalan dan rasa takut yang ada di hati tersebut. Jadi hati betul perasaan hati yang seolah hatinya telah tercopot dari dirinya. Nah, dan tercabik-cabik. Kenapa? Karena penyesalan yang begitu luar biasa. Penyesalan yang besar dan rasa takut yang begitu besar terhadap dosa yang pernah dilakukan. Dan hal itu sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan, besar atau kecilnya. Nah, begitulah hati seorang mukmin. Tidak sama. Dosa itu ada dua secara umum, dosa besar, dosa kecil. Dan tentu ancaman dan sanksi terhadap dosa besar lebih besar tentunya daripada dosa kecil. Maka hati seorang mukmin, kendati dia telah menyesal dan terus rasa takut menyertai dirinya, kendati telah bertaubat, maka hatinya seolah-olah hatinya hampir copot dari dirinya dan tercabik-cabik. Ya. Disebabkan apa? Penyesalan dan rasa takut. Itulah sifat seorang mukmin. Naam. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kondisi hati yang seperti itu, ya, itulah yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Uyainah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Dan senantiasa bangunan yang mereka bangun selalu ada ribah, kekhawatiran, kebimbangan di hati mereka, kecuali an taqatta'a qulubuhum, kecuali tatkala hati mereka terus merasa telah dicabik-cabik dan hampir copot, yaitu taqattu'uha bit-taubah. Kata Imam Ibnu Uyainah, taqattu'uha bit-taubah, hati yang merasakan kondisi hampir copot dari jiwa, dari diri dan juga tercabik-cabik disebabkan dengan taubat. Maksudnya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Jadi kendati seorang hamba telah bertaubat dan rasa takut, perasaan takut yang selalu menyertai diri, maka selalu di hati ada kekhawatiran yang menyebabkan hati tersebut semakin tunduk dan sujud di hadapan Allah dengan penuh kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak telah bertaubat. Dan kondisi yang seperti itu adalah kondisi yang ideal bagi seorang mukmin yang di hatinya ada kehidupan. Adapun seorang yang bertaubat tapi tidak merasakan kondisi yang seperti itu, ini tentu hal yang tidak sempurna taubatnya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak diragukan bahwa kekhawatiran yang besar terhadap ancaman yang besar terhadap perbuatan dosa akan menimbulkan
sifat insida'al qalbi wa inkhila'u, hati yang selalu bergetar, hati yang hampir copot. Dan itulah posisi hati yang sedang dalam tercabik-cabik disebabkan dosa yang pernah dia lakukan kendati dia telah bertaubat. Wa hadha haqiqatut taubah. Perhatikan para saudara rahimakumullah. Inilah hakikat taubat yang sesungguhnya. Selama ini kita memahami mungkin taubat ya udah, buat dosa, taubat selesai. Tapi ternyata ada tingkatan taubat yang akan membawa kepada hakikat taubat yang sesungguhnya. Dan ini memang jarang manusia atau segelintir dari manusia yang sadar terhadap kondisi yang demikian itu. Dan yang demikian itu, kenapa muncul di hatinya? Karena di hatinya bersemi iman dan cinta kepada Allah, rasa takut. Maka begitu dia berbuat dosa, maksiat, besar, apalagi kecil, apalagi besar, maka hatinya tidak pernah merasa nyaman. Karena tidak telah bertaubat. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Hada haqiqatut taubah. Inilah hakikat taubat. لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط فيه وخوفا من سوء عاقبته. Karena hatinya telah tercabik-cabik, menyesali terhadap apa yang telah dia lalaikan, apa yang telah dia kerjakan, melalaikan perintah Allah, dan apa yang dia kerjakan, dia lakukan dari dosa. Wa khaufan min su'i aqibati, dan rasa takut terhadap sanksi atau efek terhadap perbuatan dosa, efek yang negatif terhadap perbuatan dosanya. Nah, وَمَنْ لَمْ يَتَقَطَّعْ قَلْبُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَا فَرَّطَ حَسْرَةً وَخَوْفًا. Barang siapa hatinya di dunia tidak tercabik-cabik, tidak hampir copot, merasa hatinya hampir copot terhadap apa yang dia lakukan dari dosa karena penyesalan dan rasa takut. Taqatta' fil akhirati idza haqqatil haqq, maka di akhirat dia hatinya akan merasakan kondisi yang sama, akan merasakan tercabik-cabik, hampir copot dengan terhadap apa? Terhadap kondisi dia tatkala melihat telah terjadi kiamat, dan di sana orang-orang yang melakukan ketaatan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan di tempat yang mulia, sementara orang yang berbuat dosa yang tidak bertaubat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang hina, wal iyazu billah. Maka pasti semua akan menyesal. Penyesalan di dunia masih bisa kita perbaiki kesalahan tersebut, kesalahan, kekurangan, karena masih ada kesempatan untuk beramal. Tapi penyesalan di akhirat tidak lagi berguna, kan tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia untuk beramal. Tiada lain kecuali hanya amalan yang telah dilakukan. Maka tatkala orang-orang yang berbuat dosa melihat bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, dan bagaimana Allah memberikan azab dan sanksi kepada orang yang berbuat dosa, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang demikian, maka di situ akan tampak penyesalan yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan tertipu dengan kesehatan kita, jangan terpedaya dengan kekuatan kita, jangan terpedaya dengan harta, kedudukan, dan jabatan kita. Semua akan berakhir. Apa yang telah kita persiapkan, sudahkah kita kembali kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Wahai para pelaku dosa, sampai kapan Anda tenggelam, bergelimang, atau masuk ke dalam kubangan dosa tersebut? Tidakkah Anda berpikir untuk meninggalkan kubangan dosa tersebut?
dan membersihkan diri dengan taubat, beristighfar kepada Allah, atau hati Anda telah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menjelaskan 3 indikator taubat yang diterima dan sahihah tadi, beliau menambahkan penjelasan, ya, di mana taubat yang sahih, yang benar, kata Imam Ibnu Qayyim, itu akan selalu, ya, menimbulkan sikap atau akan melahirkan, ya, sikap atau kondisi yang lebih spesial dari yang pertama tadi, yaitu kondisi hati yang lebih spesial dari kondisi tercabik-cabiknya hati tadi, yaitu kasratun khasah. Ini kondisi yang lebih spesial lagi, ya, di mana seorang yang berdosa tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tersungkur sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasrah, berserah diri kepada Allah. Tidak ada tempat dia menyelamatkan diri. Kemana dia akan pergi dan lari dari Allah? Maka dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud bersimpuh hadapan Allah dalam keadaan hina, khusyuk, merendahkan diri. Seperti seorang budak melakukan suatu kesalahan, dia kembali minta maaf kepada tuannya. Dia sujud di hadapannya, duduk bersimpuh di hadapannya, maksudnya menyesali kesalahannya. Dia sadar bahwa tidak ada tempat dia berlindung. Kemana dia akan lari? Ke bumi Allah mana dia akan lari? Kemana dia akan bersembunyi? Semua di kekuasaan, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu dia sadar bahwa dia selalu butuh kepada pertolongan Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatinya, tidak mengampuni dosanya, tidak maafkan kesalahannya, maka siapakah yang akan bisa menyelamatkan dia? Siapakah yang akan bisa memberikan kebaikan kepadanya? Perasaannya demikian itu selalu menyertai dirinya, meliputi perasaannya, menghantui benak pikirannya. Dia selalu sadar bila Allah biarkan dia kendati sekejap mata, maka dia akan binasa. Dan dia sadar atas kelalaian. Dan juga di waktu yang sama, dia sadar atas kelemahan yang dia tidak memiliki daya dan upaya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah yang membuat dirinya selalu dalam kondisi dhalilan, khasyian, khadi'an lillah. Kondisi yang betul merendahkan diri, hina dan tunduk di hadapan Allah. Tidak ada masalah kita menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Memang siapa kita? Kita hamba Allah, abdun lillah. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat kita menyelamatkan diri kepada Allah. Tidak ada tempat kita bertaubat untuk maafkan kesalahan kita kecuali kepada Allah. Maka semua kebaikan dan keselamatan kita dunia dan akhirat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan selalu berdoa kepada Allah, mengakui keagungan Allah dan juga mengakui tentang kelemahannya.
seolah-olah lisannya akan selalu berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu bi'izzik, dengan keagunganmu, dan ketundukan diriku kepadamu. Rahmatilah aku ya Allah. Aku memohon dengan segala kekuatanmu, dengan segala kelemahan diriku, dengan segala kekayaanmu dan kefakiranku kepadamu. Inilah ubun-ubunku yang telah banyak berbuat dosa dan telah banyak berdusta, menghadap kepadamu, berada di tanganmu. Hamba-hambamu selainku sangat banyak. Tidak ada sayyid bagiku, tuan bagiku, ya, selainmu. Tidak ada tempat berlindung dan kembali menyelamatkan diri darimu kecuali hanya kepadamu. Aku memohon kepadamu ya Allah, permohonan orang-orang yang dalam kondisi kesulitan, dan bermunajat kepadamu ya Allah, munajat orang-orang yang tunduk dan merendahkan dirinya kepadamu. Aku berdoa kepadamu ya Allah, doa orang-orang dalam ketakutan dan sedang ditimpa musibah. Ikhwatal iman, maka lisan seorang yang berdoa, yang bertaubat, yang menyadari tentang kesalahannya dan menyesali perbuatannya, dan rasa takut yang senantiasa menyertai perihal dan ahwal dan kondisinya, maka dia akan selalu kembali kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Kita lari dari kemaksiatan, lari dari kemurkaan Allah, hanya bertaubat kepada Allah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kondisi yang demikian itu merupakan bukti, ya, efek positif dari taubat yang benar. Maka bila seseorang, catatan terakhir Imam Ibnu Qayyim, faman lam yajid dzalika fi qalbi falyattahim taubata. Jika seorang tidak mendapatkan kondisi dan perihal ahwal hati yang ada pada dirinya, tidak pernah menyesal, tidak pernah merasa takut yang menyertai dirinya dalam setiap kondisi dan keadaan, dan tidak pernah hatinya merasa tercopot dan tercabik-cabik disebabkan kesedihan dan kekhawatiran terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan, dan tidak pernah hati tunduk, ya, sujud bersimpuh di hadapan Allah dengan segala kerendahan dan kehinaan dan kekhusyukannya, menyesali dan memaklumi perilaku dia, dan dia meyakini tidak ada tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri kecuali hanya kepada Allah. Bila kondisi yang demikian itu tidak dirasakan oleh seorang hamba yang pernah berbuat dosa, maka apa kata Imam Ibnu Qayyim? Falyattahim taubah. Maka hendaklah dia mencurigai taubatnya. Taubatnya benarkah atau tidak tepat? Wal yarji ila tashihi, dan hendaklah kembali memperbaiki taubat tersebut. Berarti taubatnya belum benar. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, ya, fama as'abat taubah as-sahihah bil haqiqah. Sungguh sangat berat dan sulit taubat yang benar itu. Taubah al-haqiqah, al-haqiqiyah. Wa ma ashalah bil lisan wa da'wa, dan sangat mudah diucapkan dan dinyatakan. Tapi membuktikan taubat yang benar, bahkan bertaubat dengan taubat yang sahihah, dengan indikator-indikator yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim tadi dan syarat-syaratnya, itu hal yang sangat sulit. Tapi sesungguhnya bila Allah membimbing seorang hamba, tentu dia akan mudah melakukan. Tapi begitu banyak
Dan itu sangat mudah diucapkan dan dinyatakan. Wa ma'alaja as-sadiqu syai'an ashaqqa alaihi min at-taubati as-sadiqati al-khalisah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang diperbaiki, yang diperjuangkan oleh seorang as-sadiq yang jujur dalam imannya, yang terus dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat, kata beliau, daripada taubat yang jujur, yang tulus. La haula wala quwwata illa billah. Tiada ada yang berupaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi jangan sampai kita pesimis. Bahkan hendaknya pernyataan Imam Ibnu Qayyim menjadi motivasi bagi kita. Ternyata kita harus mengintrospeksi diri. Ya. Tidak cukup hanya taubat dengan lisan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup. Tidak ada perubahan setelah bertaubat dengan sebelum bertaubat. Tidak ada di hati rasa khawatir dan takut yang senantiasa menyertai hati dan jiwa. Tidak demikian, ikhwatul iman. Mari kita rubah persepsi kita dari sekarang tentang hakikat taubat. Taubat bukan hanya ucapan lisan, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan demikian. Tapi bagaimana di hati? Bagaimana kondisi hati tatkala bertaubat? Apakah pernah menyesali? Atau merasakan hati seolah tercabi-cabi dan hampir copot dari jiwa, dari diri kita, ya, terhadap atau disebabkan dosa yang pernah dilakukan. Ini harus menjadi pertanyaan kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, seorang yang jujur, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah seorang jujur bersama kepada Allah, jujur dalam iman. Maka yang paling berat adalah merealisasikan, membuktikan taubat yang benar, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini tentang hakikat taubat yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Masih ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan taubat yang mungkin pembahasan seperti ini tidak didapatkan ya penjelasannya atau rinciannya kecuali dalam pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka masih ada di sana ya bagaimana kondisi seorang yang bertaubat ya apabila seorang yang berilmu, maksudnya orang apabila terjerumus perbuatan dosa kemudian diri dengan taubat, nah itu akan kita melihat ya kita ini dalam ya, posisi di mana. Ada 5 ya kondisi keadaan seseorang yang orang yang berilmu, yang basir, ya, tatkala terjerumus dalam perbuatan dosa, melakukan dosa. Ada 5 ya kondisi dan keadaan. Nah, kita dalam kondisi yang bagaimana? Nah, itu insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan mengintrospeksi, mengevaluasi taubat kita selama ini. Sudahkah sampai kepada taubat yang tadi jelaskan Imam Ibnu Qayyim al-maqbulah sahihah? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan kita selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kepada kita taubat yang nasuhah, taubat yang sahihah, yang benar makbulah, dan ditanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan tentunya kepada Allah dan dalam berbuat kebaikan. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.